Perpaduan unsur Islam dengan unsur lokal yang dilakukan Raden Ja'far Shadiq tampak pula pada cerita legenda yang mengaitkan tokoh Sunan Kudus dengan pelarangan masyarakat untuk menyembelih dan memakan daging sapi, hewan yang dimuliakan dan dihormati orang-orang beragama Hindu. Ada kisah menuturkan bahwa suatu saat Sunan Kudus dalam perjalanan dakwahnya tersesat di daerah lembah berhutan-hutan dan kehilangan jalan. Setelah berputar-putar sampai sore, Sunan Kudus mendengar suara genta yang ternyata berasal dari sekawanan sapi yang sedang berjalan. Sunan Kudus lalu mengikuti sapi-sapi itu berjalan sampai ke sebuah desa. Oleh karena merasa berhutang budi kepada para sapi itu, Sunan Kudus kemudian mewanti-wanti penduduk untuk tidak memakan daging sapi. Bahkan saat Idul Kurban sekalipun, dikisahkan yang disembelih Sunan Kudus bukan sapi melainkan kerbau. Demikianlah hingga saat sekarang ini di daerah Kudus tidak ditemukan penduduk yang menjual makanan terbuat dari daging sapi dengan alasan tidak berani melanggar larangan Sunan Kudus. Sebagai salah seorang tokoh di Wali Songo, Raden Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus selalu dikaitkan dengan 3 peristiwa besar. Pertama, bertempur melawan sisa kekuatan Majapahit di Kediri dalam rangka meneruskan tugas ayahandanya yang gagal dalam pertempuran menaklukkan sisa-sisa kekuatan Majapahit di Wirasaba. Kedua, menumpas gerakan Ki Ageng Pengging beserta gurunya, Syekh Siti Jenar, yang dianggap makar oleh Sultan Demak. Ketiga, keterlibatan Sunan Kudus dalam mengatur suksesi tahta Demak pasca wafatnya Sultan Trenggono, di mana Sunan Kudus dikisahkan memihak seorang muridnya yang setia bernama Aryo Penangsang atau Adipati Cipang Panolan. Demikianlah kisah Sunan Kudus yang melarang orang-orang Kudus untuk menyembelih dan memakan daging sapi hingga hari ini.